Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kembali bertemu bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ali Tanjung. Apa kabar Pak Ali Tanjung? Alhamdulillah sehat Pak ya? Hidayat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka aja Mas Ker. Oh iya. Insya Allah kita sudah rapid test dan dinyatakan sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Ten. Alhamdulillah boleh buka. Pak Ali Tanjung ini merupakan tokoh masyarakat dari pesisir selatan. Proses kehidupannya sudah melanglang buana dari berbagai profesi ke profesi yang satu ke profesi yang lainnya, sehingganya akhirnya dipercaya oleh sebagian besar masyarakat pesisir selatan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita akan gali apa yang menarik dari sejarah kehidupan Ali Tanjung ini dan bagaimana pandangan beliau terkait persoalan fenomena yang terjadi pada hari ini di pemerintahan daerah, termasuk juga fenomena sosial, ekonomi di masyarakat gara-gara pandemi COVID ini. Pak Ali, bisa diceritakan sedikit sejarah masa lalu Pak Ali Tanjung nih? Ya, terima kasih Pak Hidayat. Ya. Sekali lagi saya terima kasih diundang di Kopi Pahit ini. Saya sudah lama mendengar kan. Iya. Kopi Pahit Hidayat ini lama-lama bisa jadi kafe nih. Jadi kafe. Kopi Pahit. Kafe Kopi Pahit. Jadi saya dilahirkan di Pekanbaru. Pekanbaru Riau tanggal 23 Januari. Jadi ulang tahun saya itu sama dengan ulang tahunnya Mbak Mega dan Mbak Tutut. Mereka sama-sama 23 Januari itu. Makanya dulu waktu ada TPI kan ulang tahunnya 23 Januari. Keren juga ya. Iya, ya katanya sih orang-orang besar begitu. Kemudian lahir di Pekanbaru, SD di Pekanbaru, tahun sampai tahun 81. Kemudian setamat SD saya dikirim oleh orang tua saya untuk sekolah di SMP-nya SMP pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Koto Panjang Lampasi Payakumbuh, tempat Buya Lakwang. Nah, saya di sana langsung duduk di kelas 2, naik kelas 3, saya dikirim lagi ke Pondok Pesantren Gontor. Nah, kenapa saya dikirim ke Gontor itu? Jadi bapak saya ini berteman dengan Buya Bukhari namanya, tokoh Muhammadiyah di Riau. Jadi Buya Bukhari ini mengkompori lah istilahnya bapak saya, karena bapak saya ini juga Buya. Dia bilang, Buya kalau punya anak laki-laki nggak dikirim ke pesantren rugi Buya. Ini pesantren begini-begini, pokoknya dia promosi lah. Bapak saya belum pernah ke sana, saya juga belum tahu itu di Ponorogo itu kayak apa juga belum tahu. Jadi tamat SD masuk ke pondok? Ya, SMP Pondok. SMP Pondok. Di Koto Panjang Payakumbuh. Terus Gontor. Gontor. Nah, jadi terus berangkatlah kami waktu itu, saya masih ingat dari Pekanbaru kita ke Padang, kemudian dari Padang naik Ubani 5 hari 5 malam itu. Waduh, perjuangan. Nyampe di Ponorogo kaki saya bengkak karena saking lama duduk. Kemudian nginep dulu di Ponorogonya semalam, kemudian besoknya baru ke Gontor. Jadi di Gontor itu sistem masuknya, kita kalau masuk Gontor kita diserahkan kepada pengurus konsulat. Jadi konsulat ini orang daerah kita yang sudah lama di sana, jadi dia yang ngurus kita, dia yang ngajarin, karena tes masuk Gontor itu kan lumayan susah lah, kan ada berhitungnya, ada pengetahuan umumnya. Jadi ada masuk ke Gontor itu enggak gampang, enggak gampang. Jadi memang orang pilihan juga, orang cerdas ya. Jadi di Gontor itu ada 2 sistem kelulusan. Pertama lulus dapat tempat, jadi dia tahun itu juga langsung jadi santri Gontor. Ada yang lulus tidak dapat tempat, tahun depan dia baru jadi. Nah, saya kebetulan lulus nggak dapat tempat. Jadi terus saya pergilah ke cabang Gontor terdekat, di situ pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, dekat di situ hanya 7 kilo. Nah, saya sekolah di situ dulu setahun, kemudian tahun depannya baru masuk Gontor. Karena saya dari pesantrennya cabang Gontor, saya boleh mengikuti ujian kelas 2. Saya tes kelas 2, alhamdulillah saya lulus. Jadi saya duduk di Gontor langsung kelas 2. Nah, 86 selesai. Nah, karena saya tidak pernah tinggal di ranah Minang, nah papa saya bilang, kau dari kecil lahir di Pekanbaru terus ke Jawa, kau nggak pernah di ranah Minang, nanti kau nggak ngerti bahasa Minang yang pas, kau nggak ngerti adat Minang.
Dikirim saya belajar di Tanah Datar, Batu Sangkar, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Kira umur berapa itu kira-kira? Tamat Gontor itu tamat SMA berarti. Oh, SMA berarti. Ya, tamat SMA. Nah, masuklah di situ saya karena di Gontor tidak ada ijazah, akhirnya saya ikutlah di sana ujian ekstranai namanya ujian persamaan di Sanawiyah Negeri Sungai Jambu, kemudian ikut persamaan aliyahnya di Man Batu Sangkar 2 itu di Sungayang. Di Sungayang. Jadi saya cukup ngerti lah daerah situ daerah Tanah Datar itu. Setelah tamat saya selesai 91 alhamdulillah dengan IP bagus, balik ke Jakarta, nah mulailah bekerja. Jadi tunggu dulu, yang berarti perguruan tingginya di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Dakwah, Fakultas Dakwah. IAIN ya? Di bawah IAIN. Oh, di bawah IAIN. Di bawah IAIN dia Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah itu di bawah IAIN Kopertais ya, wilayah apa itu waktu itu Sumbar ini. Nah, saya ngambil Fakultas Dakwah, jurusannya penerangan dan penyiaran agama Islam. Jadi sebenarnya harusnya jadi penceramah. Harusnya. Dulu waktu kuliah saya suka ceramah. Habis itu Tanah Datar semua kita ceramah pergi. Wajib karena di situ wajib kita ceramah. Selama bulan puasa nggak boleh kosong, bulan puasa terus full. Berarti ceramah. Buya besar juga nih Pak Ali Tanjung ya? Buya besar sih enggak ya? Enggak lah, kita enggak mau. Tapi kenapa nak dipanggil Buya? Pak Ali Tanjung ya, Pak Ate, akrabnya Pak Ate. Iya, karena kalau di Sumatera Barat ini kan Buya itu kan berarti kan orang yang pemahaman agamanya tinggi sekali gitu. Pak Ali tinggi kok, tapi SD pesantren saya, sampai ke Gontor. Saya memang nggak mau, aliyah. Saya nggak mau dipanggil Buya. Saya tidak mau dipanggil Buya. Nggak mau dipanggil Buya karena saya ini punya lain. Jadi saya punya berpikir lain. Dulu waktu saya kuliah, saya suka ceramah di masjid-masjid, keliling di masjid-masjid. Setelah saya dewasa, saya berpikir begini, kalau orang yang datang di masjid itu udah jelas pasti orang pengen baik. Tidak ada orang yang tidak pengen tobat, pengen baik datang ke masjid. Nah, jadi yang jadi pemikiran saya terus yang nggak mau datang ke masjid siapa yang menjamah mereka? Yang mereka dari pagi sampai malam duduk di lapau aja ngobrol atau bermasyarakat saja, tapi tidak pernah mau ke masjid. Nah, jadi mereka ini siapa yang menyentuh? Tunggu. Jadi biasanya ceramah di masjid, jemaah itu pasti ingin baik, pasti sudah baik ke masjid, pasti. Dan Pak Ali ceramah di sana. Dulu waktu kuliah ya. Sekarang, setelah ceramahnya medannya di lapau. Di lapau. Oh, berubah ya? Di tempat-tempat yang enggak di masjid, karena saya pikir kalau yang di masjid sudah beres sama buya-buya, karena mereka juga yang datang ke masjid juga sudah niat pengen baik. Begitu. Medan ceramahnya berbeda. Medan ceramahnya berbeda. Saya biarlah berceramah di lingkungan masyarakat biasa, di pasar-pasar, di lapau-lapau, atau di kalangan mereka yang tidak pernah datang ke masjid lah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Ada yang tobat, alhamdulillah misalnya, atau bagus. bertambah tidak tobat misalnya. Karena begini, sebetulnya ceramah itu intinya adalah kita kan mengajak. Di dalam Islam berdakwah itu lebih potensi dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu memberi contoh. Memberi contoh, bukan banyak cerita. Kalau banyak cerita, apalagi masyarakat sekarang, anak muda sekarang, kalau kita banyak cerita dia nggak percaya. Harus turun dulu. Harus kasih contoh. Gitu ya. Kita nggak usah banyak bicara, ya kan? Kalau kita pengen nunjukin ngajak mereka sholat berjamaah, waktu azan kita langsung ke masjid. Nah, nggak usah kita ajak dia, kita kasih contoh aja terus gitu. Lama-lama akhirnya mereka ngikut. Nah, jadi sekarang ini anak-anak muda pintar-pintar, kritis-kritis karena mereka kalau kita berceramah mereka bisa buka YouTube, ini Buya ini betul nggak ceramahnya ini. Dia bisa kasih banding, nanti dia lihat ceramahnya Ustaz Abdul Somad, dia lihat ceramah Buya ini sama nggak ini pengajiannya. Oke, Pak Ali. Siap. Saya ingin tahu nih sedikit suasananya. Gontor ini kan pada masa lalu kan pesantren yang cukup ternama di Asia, termasuk juga di dunia malahan. Nggak sederhana bisa masuk ke sana begitu. Saya juga berkeinginan masuk Gontor dulu. Akhirnya nggak kesampaian juga itu. Bisa digambarkan metode belajar, suasana belajar mengajar di Gontor itu. Dan rekomendasi Pak Ali kalau seandainya ada kesempatan anak-anak kita bagusnya ke Gontor atau bagaimana? Nah, jadi gini, saya cerita dulu. Gontor itu didirikan oleh 3 kiai, namanya Trimurti. Yang tertua Kiai Haji Abdullah Sahal, yang kedua Kiai Haji Zainuddin Fanani, yang ketiga Kiai Haji Imam Zarkasi.
Nah, yang tertua ini umurnya singkat. Yang kedua Zainuddin Fanani, dia banyak bergerak di luar. Beliau ini pejabat Kementerian Sosial, pejabat tinggi Kementerian Sosial. Kemudian beliau dikirim oleh Muhammadiyah jadi konsul Muhammadiyah di mana-mana. Nah ini. Nah Pak Kiai Abdul Allah Sahal ini dia aliran agamanya Nahdlatul Ulama. Nah NU. Kalau yang Kiai Zainuddin Fanani ini dia Muhammadiyah karena dia pengurus Muhammadiyah. Mereka adik-kakak kandung. Nah sementara Kiai Haji Imam Zarkasi ini alumni Tawalib Padang Panjang. Bertiga ini ya, tokoh awal pendirian. Tetapi yang lebih fokus kepada kurikulum pendidikan Kiai Haji Imam Zarkasi. Karena yang Kiai Zainuddin Fanani ini dia nggak tinggal di pondok, dia di luar karena dia pejabat tinggi. Yang tertua ini tinggal di pondok. Nah kemudian ketika Kiai Gontor ini diundang oleh Cokro Aminoto waktu itu, Cokro Aminoto menyampaikan bahwa akan ada konferensi ulama Islam sedunia. Siapa kita utus? Nah ketika itu para ulama ini susah memilih utusan. Utusan itu kenapa susah? Satu orang, karena tidak ada ulama waktu itu yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi akhirnya dipilihlah 2 orang, satu yang bisa bahasa Inggris, satu yang bisa bahasa Arab. Nah kiai saya akhirnya berpikir kalau gitu kita harus bikin pesantren yang santrinya bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Arab sekaligus. Itu awalnya. Nah kemudian sistem kurikulum yang dia dapat oleh Kiai saya di Tawalib itulah yang dibawa ke Gontor. Jadi buku pelajaran kami di Gontor tuh banyak yang terbitan dari Sa'adiyah Putra Padang Panjang. Nah, karena dia usul fikihnya diambil dari situ. Kemudian ada yang Kiai bikin sendiri, kalau pelajaran bahasa Arab itu beliau bikin sendiri Durusul Lugha. Itu beliau ngarang. Jadi awalnya dasar-dasar mata pelajaran lah bahasa Arab itu dari Tawalib. Dari Tawalib. Jadi begitu. Jadi boleh dikatakan kurikulum di Gontor itu hampir sama dengan kurikulum Tawalib. Cuman di Gontor disiplinnya lebih ketat. Nah itu yang saya tanyakan. Itu ternyata alumnus Gontor banyak yang sukses gitu. Jadi kami di Gontor itu 24 jam itu hidup pakai jadwal. Tidak ada yang tidak terjadwal. Kami itu Gontor di walaupun pagarnya tidak semua, tapi tidak ada satu orang pun santri yang berani melewati batas tanah Gontor. Karena kalau mau keluar dari situ harus izin dan boleh hanya hari Jumat, hari libur. Nah jadi itu yang membedakan. Jadi kami bangun pagi 4:30 langsung sholat berjamaah, kemudian baca Al-Quran, kemudian olahraga wajib, kemudian jam 7 udah ada di kelas, kemudian jam 1 selesai makan, sholat zuhur, kemudian masuk kelas lagi sampai waktu asar. Setelah sholat asar berjamaah olahraga lagi. Nah sampai jam 6 udah harus standby semua di masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Menunggu ya. Jadi tidak ada lagi tuh jam 6 yang berkeliaran, udah gak ada. Jadi pelajaran antara duniawi dan akhirati ada keseimbangan di situ. Keseimbangan, dan pelajaran di Gontor itu 100% agama, 100% umum. Jadi santri Gontor tidak seperti dibilang orang santri yang tidak ngerti umum. Kami pelajaran umum wajib, pelajaran agama wajib. Jadi tidak ada di situ dibedakan antara ini pelajaran besar, ini pelajaran tidak ada. Jadi sama semua pelajaran. Gitu. Nah, di daerah kita kan udah banyak juga pesantren-pesantren ya. Kira-kira bisa diadopsi nggak konsep yang Pak Ali belajar di Gontor dulu itu? Sejauh mana sekarang Pak Ali? Bisa. Jadi begini, makanya alumni Gontor itu dia bikin pesantren gampang. Kenapa gampang? Dia bikin pesantren, kemudian dia panggil juga alumni-alumni Gontor untuk jadi ustadz. Kemudian yang pimpinan tadi bilang, kalian bikin seperti apa yang kalian rasakan di Gontor. Udah selesai, gitu aja. Gitu aja. Nah, yang membedakannya hanya disiplin. Ya, pesantren banyak di Sumatera Barat, tetapi kan dulunya kita pesantren di Sumatera Barat tidak mengenal asrama. Ya. Kita ya orang santri kita tinggal di rumah-rumah penduduk, ya kan. Pulang sekolah dia bergaul dengan penduduk, kemudian ikut kalau umpama yang rumah dia tinggal itu punya sawah dia ikut bantu. Nah di Gontor tidak ada, kita tidak bergaul dengan penduduk. Jadi santri itu fokus belajar. Dan masak pun kita nggak boleh. Saya dulu kan pernah pesantren Sumatera Barat, saya masak sendiri, cuci sendiri. Di Gontor masak santri dimasakkan, ada dapur umum, ada jadwal makan. Kalau cuci baju ada laundry, tapi banyak juga yang cuci sendiri. Silakan. Tapi kabarnya semi militer juga didikannya. Semi militer itu kalau kita melanggar jam yang ditentukan, kan jam sudah ada. Nah kalau kita terlambat masuk kelas,
kena strap. Kalau kita terlambat ke masjid kena strap, udah nunggu bagian keamanan depan masjid itu. Kalau kita terlambat Apa hikmah yang Pak Ali bisa dapatkan dari perjalanan proses belajar di kantor ya? Dalam proses menggambling dirinya. Jadi yang saya dapatkan pertama disiplin. Disiplin. Ya, jadi disiplin dalam segala hal, disiplin. Nah, itu bentar Pak Ali. Iya. Tidak ada sejarahnya orang yang sukses itu ketika dia tidak disiplin. Nah, jadi kalau kita kan rapat jam 10, mulainya jam 11. oh, kalau kami di kantor kalau terlambat ditempeleng. Mestinya ditempeleng ya, kalau rapatnya saya dulu bagian keamanan, saya bagian tempeleng orang. Nah, jadi saya ikhlas dibenci karena itu perintah kiai. Itu orang Baga juga ya? Wal asri. Wal asri. Nah, demi waktu. Tuhan aja bilang begitu demi waktu. Tuhan aja bersumpah demi waktu. Jadi orang nggak bisa apapun yang dia capai, yang dia cita-citakan, kalau orang itu nggak disiplin, nggak akan bisa. Kuncinya disiplin. Disiplin. Yang akan mengarah kepada komitmen, terutama tanggung jawab. kepada diri sendiri kita harus disiplin. Baik, ini luar biasa pengalaman Pak Ali di kantor. Terus juga setelah itu di kantor kabarnya dapat juga kegiatan di perusahaan bongkar muat ya di Jakarta. Ya. Itu kan dunia yang sangat keras itu. Nah, jadi gimana ceritanya Pak Ali? Jadi saya ketika sudah selesai kuliah, kebetulan papa saya tinggal di Jakarta, saya balik ke Jakarta. Nah, papa saya ini orangnya keras, Pak Ria. Jadi saya ini kebetulan anak laki-laki satu-satunya. Tapi papa saya ini dia orang Minang yang sangat patuh sama adat, dan dia beragama taat, fanatik. Nah, dia tidak boleh kasih manja anak laki-laki karena dia bilang anak laki-laki itu bakal jadi kepala rumah tangga. Jadi saya waktu 3 bulan saya selesai kuliah, papa saya berangkat haji, kemudian saya mulai kerja. Itu mobil saya pakai lah. Mobil papa saya itu ada beberapa biji di rumah. Tanpa seizin papa? Tanpa seizin papa. Tapi saya tidak main-main untuk kerja ya. Dia pulang terus dilaporin mobil dipakai, saya langsung diusir. Dari rumah? Dari rumah. Oh. Dia bilang papa sudah kuliahkan kau sampai sarjana. Nah, nggak ada kewajiban disuruh untuk sampai sarjana. Ya, cuma kalau anak laki-laki hanya sampai balik berakal. Sekarang kau pergi katanya. Saya pergi. Saya dagang kaki lima di Tanah Abang. Saya jadi sopir taksi. Akhirnya saya dapat kerja di Bank Sentris. Dari sopir taksi jualan kaki lima bisa ke bank. Nah, jadi ada ceritanya. Jadi ada orang Chinese Padang, alumni Prayoga dan Bosco Padang ini. Dia akademi perbankan di Prayoga ini. Nah, dia walaupun dia Chinese, saya dekat sama dia, udah seperti abang kandung saya lah. Nah, terus dia telepon saya, dia biasa bahasa Minang, saya, "Wang di mana?" "Ada Bang di Jakarta." "Udah kerja Wang?" "Belum." "Mau Wang kerja di Bang?" "Mau." Nah, bikinlah lamaran. Jadi saya bikinlah lamaran. Nah, saya kan mikir ini yang punya bank ini orang Palembang, turunan Chinese juga. Jadi saya bikinlah lamaran saya pakai bahasa Inggris. Karena saya pikir pasti orang jarang bikin lamaran bahasa Inggris. Jadi jurusan saya kan penerangan dan penyiaran agama Islam. Itu saya bahasa Inggris kan. Tapi agama Islamnya enggak, ini saya bikin jurusan saya itu graduate of Fakultas Dakwah, Dakwah Fakulti, majoring in Information and Broadcasting, kan penerangan dan penyiaran. Jadi ditanya sama personalianya, "Anda mau diwawancara pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris?" "Saya pengen bahasa Inggris." Wah, gara-gara itulah lulus lah saya. Lulus langsung ya. Tapi waktu dia tanya mata pelajaran kan ada itu tafsir hadis. "This is what kind of studying?" katanya. Tafsir hadis. Karena dia Chinese, dia kan nggak ngerti kan. Saya bilang begini, "Oh, this is the study from my faculty because my faculty is under Islamic Foundation." Nah, jadi saya bilang ini pelajaran yang diarahkan dari fakultas, karena fakultas saya ini di bawah Yayasan Islam. Oke, I see katanya. Nah, so this is the special study. Oke. Nah, luluslah, terima, saya kerja. Saya habis itu ribut nih. Direktur operasi sama direktur marketing berebut. Kata direktur marketing, saya taruh di marketing. Kata direktur operasi, enggak, jangan. Dia untuk apa? Jadi saya mau saya itu masuk manajemen development career. Jadi saya diprogram untuk jadi manajer. Jadi saya harus melewati semua bagian di bank itu.
Nah, jadi kata bagian operasi, dia dimasukkan operasi dulu, nanti kita pindahkan. Jadi saya tiap bulan pindah bagian. Pertama masuk di teller, kemudian customer service, kemudian bagian operasi, gitu terus. Akhirnya setelah saya menguasai bagian operasi, setahun kemudian saya yang masuk ke marketing, langsung pangkat saya dinaikkan 2 kali lipat jadi manajer. Jadi di bank itu kita pertama masuk ilmu dari mana dapat bank pesantren masuk ke bank, ilmu mana dapat? Nah, sebelum waktu saya masih nganggur itu, saya ngambil extension perbankan 1 tahun. Nah, di NBA Jadi Business punya College. background. Ada dasar, jadi saya berani juga ya. Nah, di dasar. Nah, jadi ini bank betul-betul karena bank swasta, asal kita bekerja bagus, saya naik pangkat tiap bulan. Orang naik pangkat tiap tahun, saya tiap bulan. Jadi dalam setahun itu, awalnya S1 kita dapat grade 7, itu dalam setahun saya udah dapat grade 17. Saya langsung jadi manajer, udah dapat mobil dinas. Waktu Pak Edet, juga ya? wah Pak Edet ingat waktu itu Kijang yang apa ini Grand Extra baru keluar. Oh, iya. Wah itu Itu saya langsung, mobil dinasnya. saya langsung, Berapa lama di bank? 5 tahun. 5 tahun. Nah terakhir saya kepala cabang, karena kepala cabang saya yang tadi yang Chinese itu yang apa kayak saudara sama saya itu, dia merit saya ngaturin, kemudian dia bulan madu, saya di PLT. Nah waktu saya PLT kepala cabang itulah bank saya dilikuidasi. 98. Termasuk jabatan kita. Iya iya banknya ditutup. Kita lagi bagus-bagus, pemerintah bilang bank kita ditutup. Pantasan ya Pak Ali paham betul ya kinerja perbankan ya. Alhamdulillah karena saya memang dulu diprogram untuk jadi direktur di bank. Jadi kami yang diprogram itu sekali berapa bulan dikirim belajar ke IBI, Institut Bank Indonesia di Kemang. Selesai di bank, Terus cerita jadi lawyer gimana ceritanya? jadi waktu saya waktu kuliah di Fakultas Dakwah itu, saya udah minta sama papa saya mau ambil kuliah 2, Fakultas Hukum. Papa saya nggak kasih, jadi kata papa saya sudah kau selesaikan S1 dulu, nanti kau balik ke Jakarta, kau ngambil S2 di Jakarta aja katanya gitu. Tapi ternyata 3 bulan kita udah diusir kan, nggak jadi lah kan. Nah setelah saya punya gaji sudah ini, saya masuklah di Universitas Indonesia Depok mendaftar. UI. Oh, Nah udah kemana-mana nih ya. extension Extension. UI itu tesnya susah. Iya. Karena sama dengan UMPTN tesnya. Iya. Alhamdulillah kita yang apa ini lulus di UI. Lulus juga ya. Lulus di UI. Sarjana hukum. Nggak selesai saya di UI-nya. Nggak masukinnya lulus. Nah, karena saya udah sibuk waktu saya setahun di UI, saya udah bikin LBH. Jadi di zaman dulu kita punya KTA kartu mahasiswa UI, kita udah bisa beracara. Hakim nggak tolak kita karena kita punya kartu mahasiswa UI, kartu kuning kan, yellow packy kita. Dan menjadi inilah ya, menjadi lawyer lah ya. Udah jadi, saya jadi karena saya belum SA, saya bikin LBH. Nah, saya udah mulai ke pengadilan. Nah, akhirnya UI kan jauh Depok. Waduh, ini susah nih, kacau nih. Saya pindah, akhirnya saya tamat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Karena IBLAM kuliahnya tidak tiap hari. Berapa lama aktivitas lawyer dilakoni? Aktivitas lawyer itu dari tahun 2000. Tahun 2000. Dan informasinya juga pernah agak ada gesekan ya dengan namanya Yusril Izzamendra ketika itu ya. Komen lah. Biasa lah ya. Sesama lawyer kan. Dia om. Oke, Pak Ali. Sudah menjadi ulama, penceramah, kerja di bank, jadi bankir, jadi lawyer. Ya, jadi pengusaha dulu. Jadi pengusaha juga pernah. Ya, saya bikin supermarket Persmart di Kebun Jeruk besar supermarketnya. Sekarang masih ada? Udah bangkrut. Udah bangkrut lagi. Habis itu baru jadi lawyer. Mana yang menyamankan? Mana yang banyak duitnya nih? Nah, jadi gini, kenapa saya jadi lawyer? Ketika saya bikin supermarket itu Pak Hidayat pakai modalnya ponakan papa saya. Jadi saya belum punya modal. Jadi dia bikin, sudah ayo bikin. Saya modali, saya dikasih saham 10%. Setelah jalan 1 tahun akhirnya diserahkan sama saya semua. Jadi saya hitung utang sama dia. Saya bayar per tahun 500 juta, hitung saya jadi punya utang berapa miliar gitu. Nah setelah itu kebetulan saya ini aktif di DPP Golkar. Saya diperintahkan jadi caleg DPR di Golkar, kirim ke Banyumas Cilacap. Nah pulang dari itu 2004 itu saya dari bawah dari Golkar karena saya ini keturunan Golkar. Papa saya sekber Golkar, papa saya dari Brimob sekber Golkar di Riau.
kemudian akhirnya saya di Jakarta jadi pengurus Golkar juga, sampai saya jadi DPP waktu Bang Akbar jadi ketua umum. Nah, saya diperintahkan kau jadi caleg di sana DPR RI Banyumas Cilacap. Nah, pulang apa kita nggak menang karena zaman itu zaman nomor urut. Ya. Nah, saya nomor bawah dikasih kan, yang menang itu Bang Slamet Effendi Yusuf sama Dito Ganin Duto. Sampai sekarang masih jadi DPR RI dia, kalau Bang Slamet udah meninggal. Nah, terus saya berpikir kalau saya mau buka usaha lagi, saya udah habis modal. Sementara selama ini saya jadi lawyer, saya tidak pakai modal. Lawyer itu modalnya ini sama ini. Nah, modalnya mulut sama ini. Logika hukum. Nah, logika hukum. Dan nah, akhirnya saya pikir lebih baik saya jadi lawyer. Akhirnya saya ini buka kantor lawyer, Ali Tanjung and Associate. Udah nggak join lagi. Tadi tuh waktu LBH join, habis itu sebelum itu join lagi bertiga, pecah terus. Akhirnya saya pikir udah bismillah, saya buka kantor sendiri. Pasang anu sendiri, namanya Ali Tanjung and Associate. Jadilah kantor saya. 2 tahun buka kantor nggak dapat klien, Pak ya. Belum dapat klien. Nggak dapat klien. Tiap hari kita mandi pagi, pakai dasi, pakai jas ke kantor. Di kantor main game. Nah, terus setelah 2 tahun, menjelang habis 2 tahun, setahun gimana? Perpanjang kantor lagi, tetap bayar sewanya. Sewanya waktu itu sewa ruko di Jakarta 80 juta setahun. Zaman itu masih murah, sekarang 150. Zaman itu masih 80. Nah, mau habis tahun kedua, dapatlah klien satu. Kebetulan kasus korupsi. Jadi saya ditanya kalau korupsi Pak Ali Tanjung dibayar berapa? Saya bilang kalau saya minimal sekian, ya kan? Nah, dia kasihlah DP waktu itu 350 juta. Nah, kemudian saya dikasih juga bulanannya untuk operasional. Nah, 2 tahun perkara itu selesai. Jadi memang banyak duit itu di lawyer ya ketika itu ya. Alhamdulillah Tuhan kasih. Terus ngapain menjadi anggota DPRD Sumatera Barat akhirnya? Jadi gini Pak Hidayat. Saya ini kan orang Minang asli. Papa saya itu dia walaupun di Riau dihormati sebagai tokoh Golkar di Riau dan dibilang orang Riau, tapi dia kan orang Sumatera Barat. Dia sangat cinta sama kampungnya. Jadi saya berpikir saya ini di Jakarta dihormati, di Riau dihormati. Tapi saya tidak pernah mengurus kampung saya, Sumatera Barat gitu. Jadi saya pikir karena saya udah mulai tua juga, udah mulai berumur, saya inginlah tua-tua ini saya ada bikin pahala lah di kampung saya, berbuatlah untuk kampung. Itu yang memotivasi ya? Itu yang memotivasi. Tadinya pulang kepengen jadi bupati 2015 itu, tapi terus saya dapat partai hanya 1. Dari situ saya berpikir, wah kalau begitu saya harus jadi ketua partai. Tadinya yang saya Golkar, akhirnya saya pindahlah ke Demokrat. Jadi ketua DPC Demokrat. Jadi ketua Demokrat. Kemudian tahun 2019 ternyata ada pileg. Akhirnya saya udahlah daripada nunggu pilkada masih lama, saya mencaleg. Dan menjadi anggota DPRD hari ini gitu kan. Menang. Tambah miskin, tambah kaya menjadi anggota DPRD? Tambah miskin. Wow. Gimana ceritanya? Ya karena ya pastilah. Ya karena penghasilannya beda. Lawyer ya. sama DPRD beda. DPRD ini banyak pengabdiannya. Banyak pengabdiannya. Karena ya tapi saya terima risiko itu karena niat saya memang ingin berbuat di kampung. Tapi kata sebagian orang anggota DPRD kan banyak duit. Banyak gede gajinya, fasilitasnya. Benar nggak nih? Nggak tahu saya. Kalau saya tidak ada. Nggak mungkin dia di samping DPRD dia mungkin punya bisnis lain. Jadi, ya. Tapi kalau jujur ini kalau yang dari negaranya dibandingkan dengan penghasilan saya waktu jadi lawyer, jauh beda. Jauh sekali bedanya. Jadi selera hidup juga jatuh sekarang ya. Saya berbeda ya, mengikuti keadaan. Kita ya. Selalu nerimo orang. Biasanya ke mall, sekarang ke Taman Puri ya, gitu ya. demi kampung kita. Diminum kopinya.
Ngapain lu jadi anggota DPRD ya teman-teman gitu kan? Tapi terus terang ada kepuasan ada batin, kepuasannya. Jadi Itu yang bukan nggak soal materi. Jadi Sip. kepuasan batin saya bisa berbuat untuk kampung saya sendiri. Apa yang Pak Ali bisa buat di kampung sebagai anggota DPRD hari ini? Loh, banyak Pak Hidayat kan Pak Hidayat tahu lah kebijakan. Jadi kita bisa ikut mewarnai kebijakan pemerintah pembangunannya untuk kampung kita. Baik itu secara khusus pesisir selatan dan Mentawai dapil saya maupun Sumatera Barat. Nah, kita ikut. Ini contohnya nih. Saya di Komisi 3. Ya kan Komisi 3 itu membawahi keuangan perbankan, BUMD, Koperasi UKM, perizinan, Badan Pendapatan Keuangan dan Badan Aset, ya kan? Nah, kita yang mengontrol ini. Apa tugas kita mengontrol supaya contohnya Bang Nagari, kita mengontrol dia supaya tetap dia punya laba. Sehingga dia bisa store dividen kepada Pemda Sumatera Barat. Sehingga Pemda Sumatera Barat bisa membangun. Nah, ini bagi saya kepuasan. Artinya kebijakan kerja kita ini memberikan uang untuk kontribusi membangun kepada Sumatera daerah. Barat. Karena kewenangan kita ada hak budget, kita ada hak budget, kebijakan ya mewarnai dalam bentuk hak perda. perda Jadi di Komisi 3 ya, yang ketuanya Pak siapa namanya Pak Aprizal ya? Iya, saya wakilnya Pak Hidayat anggota. Oh iya. Iya. Ini ngomong-ngomong Pak Aprizal kena COVID kemarin nih Pak. Kena COVID, saya Pak Ali satu juga kamar. ya? Dua satu kamar. Bisa ceritakan Pak Ali ya, mau gimana ya suasana mendapat 1 bulan kan lebih kurang? 1 bulan, cuman Pak Hidayat ini diperam di rumah sakit. Pak Aprizal ini kebetulan dia agak parah. Oh ya. Ya, baru masuk dia udah langsung pakai oksigen. Saya alhamdulillah enggak. Tapi terus terang sebagai teman saya khawatir, takut dia apa. Tapi yang saya kenal Pak Ali Tanjung ini nggak percaya COVID loh gitu ketika awal-awalnya begitu kan. Ternyata kena kan? Percaya Pak. Percaya ya. Cuman ya enggak ini kali karena kita kan manusia beriman. Ternyata setelah terpapar COVID bagaimana perasaannya? Bagaimana? Saya nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa karena ya? saya OTG. Saya tanpa gejala. Beda sama Pak Aprizal. Kata Pak Aprizal dia yang pertama seperti saya OTG juga. Oh. Nah, yang kedua ini baru parah. Maka sejak saya keluar itu saya lebih hati-hati. Sekarang kemana-mana pasti pakai ini. Jadi tetap harus waspada. Harus waspada. Jadi benar COVID itu adanya. COVID itu ada. Karena pas kita swab atau contohnya antigen kita lihat tuh memang kalau yang nggak kena dia garisnya 1, yang kena garisnya 2 gimana kita ulang. Kita lihat mata kepala langsung garisnya 2, reaktif nih katanya. Jadi gimana kita nggak percaya? Betul. Jadi memang dari pengalaman Pak Ali mendampingi yang penderita COVID ternyata juga paling kritis juga ya. Kritis. Nah, jadi apa yang saya melihat ini mental kita dihajar. Kenapa mental kita dihajar? Kita nggak ketemu sama orang. Nah, kita ini orang masyarakat, biasa ketemu masyarakat rame-rame, biasa ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita dirawat nggak ada ketemu siapapun. Nah, itu yang beratnya begitu. Tentu kita berharap dan berdoa segera COVID ini bisa melandai lah ya, pandemi COVID ini. Memang betul-betul melelahkan ekonomi yang terbatas, sosial dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ekonomi lainnya masyarakat juga hancur. Iya. Kita ketemu masyarakat semua mengeluh, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kan pemerintah daerah sudah berupaya. Gimana Pak Ali melihatnya ini? Saya ngelihat ya pemerintah Sumbar ini kurang serius gitu Pak. Nggak tahu apa nggak terprogram apa gimana, saya kurang paham itu. Nah, buktinya selalu saja di Sumatera, khususnya Kota Padang lah ini nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Oh ya, Pak Ali dari kampung, dari rantau ke kampung kan? Iya. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Dari saya kecil dulu saya lihat nggak ada perubahan di Padang ini udah berapa tahun. Beda lah kalau saya ini pulang ke Pekanbaru, pulang ke Padang. Pekanbaru saya pulang setahun aja berubah banyak itu. Waduh. Kenapa ya? Nggak tahu. Apa program pembangunannya, anggarannya habis untuk hal-hal yang tidak terlihat atau gimana, itu kita nggak ngerti. Nah, jadi saya ingin sebenarnya khususnya Padang ini adalah perubahan sebagai ibu kota. Ini 10 tahun saya lihat Pak IP tidak ada bangunan yang baru di Padang. Coba kan bukan Pak IP wali kotanya. Iya kan, ini kan bagian dari dia. Bagian dari Sumatera Barat. Bagian dari Sumatera Barat. Nah, karena ini Padang ini ibu kota, harusnya kan anggaran provinsi itu kan lebih fokus. Berarti Kota Padang nggak maju-majunya? Beda nih, ini yang saya ya, karena saya ini besar di Pekanbaru ya. Coba saya nih ke Pekanbaru, saya ke Padang, terasa perubahannya di Pekanbaru itu Pak.
Iya betul. Ya, baik Kan perluasan wali kota. kotanya kan gubernur kita sekarang ini. Nah, ya Berarti itu. kan rakyat memilih dia kan karena dia berhasil kan? Nah, itu saya nggak ngerti keberhasilan di mana. Oh begitu ya. Iya, apa keberhasilan meyakinkan orang? Itu saya nggak ngerti. Iya, iya, iya. Saya apa adanya aja pada saya orangnya ceplas-ceplos. Kalau memang bagus, saya bilang bagus. Kemarin Pak Ali Tanjung kita lihat cukup getol itu menolak Bank Nagari dikonversi menjadi syariah. Itu kenapa alasannya Pak? Jadi kita tidak menolak. Tidak menolak ya? Kita ingin hanya Pemprov Sumbar ini ikuti aturan. Bank Nagari itu ikuti aturan. Kan ada 16 syarat yang disampaikan oleh OJK. Kita ingin nih ibarat mau sholat nih, kita ingin pastikan mereka ini berwudu dulu gitu loh. Ini kelihatan mereka ngotot belum wudu, pengen sholat cuma itu yang saya nggak. Kalau kita nolak dosa lah kita bangsa yang bisa kita tolak. Enggak, cuman karena kita penuhi syaratnya, kita tidak mau di belakang hari bermasalah. Nah ternyata kan benar, kabupaten kota tidak pernah diberitahukan untuk membahas ranperdanya. Coba kalau kemarin kita ngotot aja provinsi, kita bahas perda, ternyata kabupaten kota tidak setuju, kemudian uang kabupaten kota lebih banyak, provinsinya 31,7, berarti 8,3 itu punya kabupaten kota, kan bahaya Pak ya. Nah itu. Oke, Pak Ali. Sekarang kan jagat maya pergunjingan publik kan dihebohkan oleh persoalan mobil dinas, persoalan pengadaan rehab rumah dinas ketua DPRD, juga surat-surat sumbangan yang diindikasikan, bahkan diindikasikan korup bagian dari seperti itu begitu. Gimana Pak Ali, diam aja sebagai anggota DPRD kelihatannya? Enggak, saya enggak diam lah. Kan kita ini udah ada teman yang begini kan, kita kan bicara sesuai komisi kita. Kebetulan saya komisi 3 ya kan. Kalau yang bicara gitu komisi 3 kan lucu lah, nanti kita borong. Tetapi sebenarnya padanya masalah mobil dinas itu sebetulnya itu tidak masalah mobil dinas, rehab rumah. Sebetulnya itu biasa-biasa saja. Biasa aja kan, kalau kita ribut. Nah kalau kita lihat ya, kita bandingkan ya bupati wali kota di daerah Sulawesi atau Kalimantan atau Riau, itu bupati mobil dinasnya Land Cruiser. Oh, 3,5 miliar. 3,5 miliar. 3,5 miliar paling murah. Masalah. Nggak ada masalah. Cuman kita ini pas waktunya nggak tepat, itu aja. Karena ini Padang lagi kencang-kencang PPKM, COVID tidak tertangani, jadi kemudian gubernur beli mobil dinas, disitulah teman-teman dewan masuk tidak punya sense of crisis. Itu aja masalah. Ternyata kan sebaliknya juga ada, juga mencuat baju dinas juga seperti itu kan? Lo kalau baju dinas beda Pak Daer. Nah, jadi gini, baju dinas ini kita anggota DPRD itu adalah pejabat negara, pejabat daerah ya kan. Pejabat daerah. Nah ASN di Sumatera Barat ini tiap tahun dapat baju dinas. Kita juga begitu, itu kebijakan. Iya kan, itu ada peraturannya. Kalau kita nggak pakai baju dinas, kenapa? Ada yang ribut Pak Ali? Nah itu nggak ngerti lah ya kan, kita bisa kasih tahu baik-baik aja Pak. Kita kasih tahu karena baik ini ya. Peraturan pemerintah, ini aturannya bahwa kita ini kan setelah jadi anggota DPRD udah setengah ASN, Akademi Sipil Negara, aparatur sipil negara, ya kan. Nah jadi kita bertugas juga kan nggak mungkin pakai baju belang-belang kan, makanya ada baju dinasnya seperti PNS, ASN. Karena ada agenda-agenda rutin ya. Ada agenda rutin, rapat kerja, ada tata tertib yang mengatur. Kalau seandainya nggak dapat baju dinas, kita nggak bisa ngatur baju anggota DPD. Nanti pas paripurna dia pakai baju kaos, pakai jeans, kan kacau. Nah karena nggak ada aturan, sehingga pemerintah mengatur lah ini pakaiannya anggota DPD. Nah karena pemerintah mengatur sama dengan PNS, diberikanlah baju dinas. Orang wali nagari dapat baju dinas kok, kan wali nagari. jadi itu nggak apa itu. Jadi ribut-ribut ini ternyata tidak produktif bagi daerah. Ribut itu perlu. Ribut perlu. Ribut itu dalam rangka kritik yang membangun. Nah, ini dia. Tak kasih ribut, membangun ya. Nah, bukan menghina loh ya. Beda. Menghina tidak boleh. Kita mengkritisi gubernur ini, contohnya kemarin teman-teman mengkritisi itu kan dalam rangka mengingatkan gubernur. Tolonglah gubernur mempunyai sign of crisis, ya kan.
rasa sedang ada masalah gitu kan, bahwa rakyat ada masalah ini corona, mereka susah-susah, PPKM mereka dihambat kemana-mana, mereka jadwal mereka dibikin susah, ekonomi mereka susah. Nah kita para aparatur ini merasakan lah, adalah sense of crisis kita di situ. Termasuk surat sumbangan, permintaan sumbangan berkop gubernur. Kalau surat sumbang berkop itu menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Karena gubernur harusnya nggak boleh minta sumbangan. Kan gubernur kan juga manusia, bukan malaikat. Ya gubernur Kenapa itu nggak kan boleh? pejabat pemerintah. Dia ada anggaran dari negara. Ya kan dia kan bukan malaikat. Tapi dia kan diatur sama aturan. Oh, Dia iya. nggak boleh minta sembarangan iya. duit. Kalau begitu kacau. Nanti saya gubernur, saya datang ke pondok itu pengusaha minta duit. Kacau itu sudah. Nggak boleh. Dia tidak dikasih, kenapa mau dikasih? Yang kasih duit ini kenapa dia mau? Ya tapi kan itu begini Pak Dayat, kalau suratnya tanda tangan gubernur itu kan setengah menggertak lah, itu rakyat kan takut lah digituin, ya kan. Nanti kalau ini kan ditulis di situ, kepada yang terhormat saudara PT apa, ditulis nama PT-nya. Ya. Nanti kalau seandainya PT ini nggak mau ngasih, kan PT ini takut nanti dia nggak diikutkan tender atau apa atau apa. Bisa seperti itu. Bisa seperti itulah pemikiran orang itu. Orang itu ya. Jadi Sehingga dia kasih sumbangan. nah makanya pejabat nggak boleh kita minta sumbangan. Kalau kegiatan pejabat kecuali kerjasama. Sponsor lain cerita. Yang ini bukan kerjasama ya. Ini minta ini. Nah kalau pejabat minta itu sama dengan setengah menggertak Pak Dayat. Bisa setengah menggertak. Ya, setengah menggertak lah artinya di mata masyarakat. Penilaian masyarakat itu setengah gertak. Makanya nggak boleh. Kalau full gertak gimana? Pula lagi ya. Apalagi full gertak dia datang bawa surat itu sama Satpol PP. Apa nggak gila? Satpol PP yang keliling ke PT-PT. Iya. Mengantarkan surat itu. Nah, apa nggak gertak beneran? Nah, sementara orang berusaha. Ya, tapi kan gubernur kita kan bukan malaikat, juga manusia biasa kan boleh aja kerjasama. Semua pejabat tidak ada yang malaikat beda, tapi kan ada aturan. Pejabat itu harus ngerti aturan. Kalau nggak ngerti aturan jangan jadi pejabat. Mohon maaf ini, iya kan? Yang ini melanggar aturan. Ini melanggar aturan, nggak boleh. Kan ada Sampai pejabat KPK mengingatkan kan Iya. terlalu mencoreng nama baik daerah. karena kita. pakai kop surat kantor gubernur. Kan kok nggak ada sih Ada orang stempel orang basah yang pula. membisikkan memberitahu gubernur ini tidak tepat loh Pak Gub misalnya kan. Bisa jadi dia tidak sampai di biro hukum ini, tidak internal kantor gubernur yang bikin. Tidak telah stafnya tidak Ya, dalam misalnya iya gitu. biasanya kan Bisa jadi ya. kalau di kantor gubernur kan pasti biro hukum paraf, ini paraf, dinas terkait paraf, gubernur itu kan terakhir. Itu banyak benteng-benteng sebenarnya yang mengawal gubernur, baru gubernur tanda tangan terakhir tuh. Nah ini kayaknya jalan pintas ini, mungkin ada orang yang dekat. Makanya nggak boleh prosedur kalau dilanggar, beginilah kejadian. Bisa. Jadi kita jadi gubernur itu jangan kita lewati staf kita. Justru staf kita itu tugasnya mengontrol. Harus ada para sekda. Dan anggota DPRD diam aja. Anggota DPD protes kok. Protes ya? Kita protes. Kita mengingatkan jangan itu salah Pak Gub. Apalagi ini kan sudah Terus ditangani. jawaban Pak Gub saya diingatkan apa? Belum ada yang jelas jawabannya. Kasih telepon WA misalnya. Belum ada yang jelas jawabannya. Kan dikasih WA. Enggak, saya baca. Gubnya udah di WA belum? Saya enggak ikutan WA. Oh, Ya kan? Saya mengikuti perkembangan berita terakhir dia bilang katanya dia akan telusuri itu. Dia juga telusuri. belum ingat yang mana itu surat. Tapi kan sudah setor 170 juta ke rekening yang bukan milik pemerintah daerah kan. Di Pak? rekening 5 orang yang Iya 5 orang bagikan surat itu. Aduh kasihan juga gubernur. Dan ini katanya ini sudah yang kesekian kali. Tapi saya meyakini bukan ada niat dari Pak Gubernur loh hal-hal seperti itu. Kasihan nih gubernur nih. Bisa kurang tahu, kurang sadar atau Nah, disorong surat. Kalau saya pikir dia tahu. Enggak boleh lah Suzon. Enggak, karena polisi bilang, boleh baca di berita itu banyak. Karena kata polisi, orang ini mengaku mereka udah ngerjakan ini waktu dia jadi wali kota. Udah pernah, berarti tak lama karena Joko. Udah pernah. Udah pernah, itu di beritanya begitu. Masa. Nah, kita nggak tahu lah yang benar. Wallahu alam bisawab, nanti polisi lah itu kita dengar berita ya benarnya dari polisi lah. Baik. Pak Ali, apa rencananya lagi ke depan nih? Mau tetap jadi Bupati Pesisir Selatan, lanjut menjadi anggota DPRD provinsi atau DPR RI ini rencananya? Ada gitu, kan? macam-macam pilihan. Pak. Macam-macam pilihan. Atau jadi lawyer kembali karena duitnya lebih banyak daripada anggota DPRD. Jadi pertama, apakah akan mencalon lagi untuk provinsi ini?
atau ke DPR RI, atau mencalon bupati, atau mencalon DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, atau pulang ke Jakarta. Jadi ada 5. Banyak ataunya ya. Banyak ataunya. Tapi tetap biasanya yang ketika atau ini dipilih kesampaian juga kan. Nah, saya cuma berdoa ya Allah kasih saya ladang untuk tetap berbuat kepada kampung, ya kan. Nah, apapun itu model ladangnya. Nah, yang penting saya bisa. Pak Ali bisa ini kan ketika kewenangan di DPRD provinsi itu nggak seberapa, tentu ada lompatannya anggota DPR RI mungkin nanti ke depan begitu. Belum diputuskan. Kan juga banyak pemilih Pak Ali yang cukup mengagumi Pak Ali, terutama dari mak-mak kan. Iya kan? Belum Tapi mak-mak suka kan? Iya, siapa aja lah, bukan mama aja, bapak juga suka. Cuman ya kita belum berani memutuskan. Nah, saya lihat itu para para tim ses tuh mak-mak semua yang banyak dukung Pak Ali gitu. Lah, karena saya kenapa banyak tim ses mama, gini aja patokannya. Di Pesisir Selatan itu pemilihnya lebih banyak mama daripada bapak. Oh, begitu ya. Itu kenapa dia kelihatan begitu kan? Iya, karena dari faktor pemilih itu lebih banyak wanita daripada pria di Pesisir Selatan itu. Kira-kira apa harapan nih terhadap kampung halaman ini? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah atau gubernur atau bupati? Karena memang kerinduan Pak Ali adalah ingin menghebatkan kampung halaman gitu kan. Iya, jadi ginilah Pemda ini tolonglah betul-betul melihat yang dikerjakan itu betul yang sangat diharapkan masyarakat. Jadi bikin skala prioritas lah. Itu yang belum terlihat. Nah, itu yang belum terlihat. Jadi jangan kehendaknya OPD. Jadi kehendak masyarakat, cobalah. Mereka ini kan kadang-kadang cuma bilang simbol pelayan masyarakat, tapi nggak ada yang tetap aja mereka yang dilayaninya. Inilah cobalah di era reformasi ini berpikir dibalik gitu. Betul-betul yang diminta dibikin skala prioritas, betul-betul yang diminta masyarakat itu dikerjakan lebih dulu. Janganlah udah nggak zaman lagi pejabat-pejabat ini memaksakan kehendak kepada rakyat, dia harus bangun ini dulu ini. Enggak, jangan tanyalah masyarakat ya. Jadi serius, fokus gitu ya. Fokus ya kan. Datanglah ke masyarakat tuh apa yang perlu diinginkannya apa. Jadi kita bikin skala prioritas habis itu. Nah, masyarakat juga paham. Oh, di kampung kami alun lah ya, karena kok bisa anggaran gini loh, atau besok kok dia. Ketika Pak Ali reses satu bertemu masyarakat, apa yang diperbincangkan masyarakat? Banyak banget. Apa aja yang dimintanya? Macam-macam. Yang duitnya kita nggak ada. Habis apalagi kampung saya itu Tarusan itu, sungainya panjang. Nah, ini kemarin saya minta apa itu ke PSDA untuk penahan tebing sungai itu, nggak cukup anggaran karena panjang ya. Saya juga paham. Saya juga nggak mau maksakan. Terus juga minta belanja sering ke Pak Ali mungkin ya. Nah, itu pastilah. Dikasih nggak? Iya, anggota dewan itu. Siapa aja dikasih? Tim sukses, ketua tim ses, atau masyarakat? Kadang orang yang nggak kenal. Orang yang kenal kasih juga? Banyak dia kalau saya pulang ke rumah, lihat mobil saya parkir kan, rumah saya pakai pagar, ya kan? Langsung belok masuk ke dalam ini. Ya. Masuk aja dia sekarang? Masuk aja. Tuh langsung kasih duit? Enggak, dia cerita dulu. Dia ini kami Taraga Japa gini balik apa sehat-sehat lagi. Habis itu baru bilang kok kami KPK Padang Korona sakit Pak. Kena. Nah, itu kita udah paham. Dikasih ya. Wakil rakyat ini cukup harus pemurah paham, ya. harus pemurah paham, ya. harus paham wakil rakyat ini. Tapi di ujung-ujung bulan tekor nggak ini pengeluarannya? Sangat. Oh ya? Ya, pasti tekor. Tekor. Dia kan tahu lah sekarang. Tekor ya. Cuman kita ini pemimpin tidak boleh mengeluh. Nah, itu dia. Apapun harus kita jalani. Ketekoran ini terjadi, berapapun dalamnya tekor, dan kita tidak boleh. Tidak perlu cerita. Tidak boleh cerita. Nah, kita berdoa saja ya Allah beri ketabahan itu aja. Kita harus banyak berdoa aja. Karena kalau kita mengeluh kita wakil rakyat, tempat orang curhat. Kalau kita mau curhat kemana kan? Masyarakat curhat sama kita. Kalau kita curhat ke rakyat, tidak kepilih lagi. Tidak bisa kepilih. Tidak kebalik kata rakyat gimana ini kita udah susah, ini kita susah lagi. Nah, jadi tidak ada. Kepada siapa kita harus mengadu? Wakil rakyat mengadu kepada kami. Kita hanya mengadu kepada Tuhan. Iya. Kepada Tuhan lah kita kembalikan semuanya.
Jadi asik Iya, juga. asik juga ya. Saya rasa Pak Edek lebih pengalaman loh. Udah 2 periode. Saya baru belajar 1 periode. Orang di Tanjung ini kan. Aduh. Besok mudah-mudahan jadi bupati deh ya. Jangan. Oh, Ya, kenapa? nanti kita lihat situasi masih lama. Jangan ngomong-ngomong gitu. Nanti kita lihat apa pertama kita survei betul masyarakat tuh ingin apa tidak. Kita lihat juga situasi politik. Jadi banyak pertimbangan. Belum bisa kita katakan sekarang. Terus juga terakhir nih Pak Ali. Ya. Dalam kehidupan beragama begitu, politik dan agama. Bagaimana Pak Ali melihat meletakkan antara politik dengan agama secara proporsional gitu? Boleh nggak agama dipolitisir atau muatan-muatan agama menjadi wadah untuk kepentingan politik misalnya seperti itu? Ada nggak yang seperti Jadi itu? gini Pak Edek. Gimana? Di dalam kelompok komunitas umat Islam ini ada 2 aliran. Satu aliran dia mementingkan simbol-simbol. Simbol-simbol Islam tuh harus ada di mana-mana. Itu satu aliran. Yang satu lagi ada satu aliran dia tidak mementingkan simbol, dia pentingkan substansi. Yang penting syariat ini berjalan di masyarakat, walaupun tidak terlihat ada di situ simbol-simbol Islam. Nah, ini. Oh iya. Tipis tapi sangat mendasar itu. Sangat mendasar. Iya. Nah, jadi kalau saya sesuai dengan kondisi umat Islam yang ada di Sumatera Barat sekarang, seharusnya kita jangan bicara simbol. Contohnya apa simbol-simbol? Artinya gini, di dalam adat Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat, simbol-simbol itu sudah cukup. Udah ada filosofinya, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Sudah ada aturan. Nah, sekarang yang perlu dikerjakan di Sumatera Barat adalah agar substansi ajaran Islam itu diterapkan di masyarakat. Itu yang penting dalam proses kehidupan. Nah, sehingga kita tidak dituduh orang radikal. Ya kan? Orang kenapa menuduh kita radikal? Karena terlalu banyak simbol Islam. Nah, tapi kalau Islam itu diterima oleh masyarakat sebagai budayanya, tidak ada radikal di sana. Jauh itu ya? Lah iya. Karena masyarakat ini agama ini udah jadi budaya. Udah jadi kebiasaan sehari-hari. Jadi di situ dia udah jadi kearifan lokal. Nggak ada radikal lagi. Gitu Pak. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung kepada substansi tadi. Yang kita perlu perjuangkan supaya syariat Islam ini, ajaran Islam ini terimplementasi di tengah kehidupan masyarakat. Karena kalau simbol udah ada adat kita yang memayungi, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu udah semua nagari dipayung oleh itu. Nah sekarang gimana anak kemanakan ini dia dalam kehidupan sehari-hari mengimplementasikan ajaran Islam. Karena kan banyak juga aliran mazhab yang beredar di masyarakat, yang dipakai di masyarakat apa? Ya kalau di Sumatera ada Barat juga yang radikal lah seperti ya maaf Taliban katanya dan tanda petik seperti itu. Dia di semua daerah dari zaman dulu kelompok radikal itu pasti selalu ada. Tapi jumlah mereka tidak banyak. Hanya 5% sampai 10%. Itu di semua daerah pasti ada. Dan di semua agama itu pasti ada. Kelompok ekstremis itu ada di semua agama. Baik itu Islam maupun Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ada. Tapi mereka tidak banyak. Paling 5% sampai 10%. Nah, makanya tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak begitu itu di Sumatera Barat ini. Pak Ali melihat kadar agama dipolitisir untuk kepentingan politik sudah mengkhawatirkan di Sumatera Barat sebagai Buya pesantren kan? Saya melihat itu ya, jadi politik identitas di Sumatera Barat ini politik identitas ya. Seharusnya ini saya pribadi Pak ya. Seharusnya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini politik identitas itu jangan terlalu dikemukakan supaya timbul guyup kerukunan kita. Jadi kita nggak bicara kembali ke belakang lagi, kita harus bicara ke depan. Jangan bangsa kita ini mundur lagi ke belakang karena hal-hal yang demikian. Karena perbedaan itu Allah yang bikin. Kalau Allah mau, ya kan? Kalau Allah mau, bisa satu dunia ini orang agama Islam semua. Gampang bagi Allah itu. Ada dalilnya. Allah Maha Kuasa, bukan dalil lagi. Allah Maha Kuasa.
Nah, Kun fayakun. kun fayakun. Jadi semua. Langsung besok pagi orang mau alaf semua ini. Tapi kan Allah nggak lakukan itu. Justru ada perbedaan, inilah ujian iman bagi kita. Kalau nggak ada perbedaan kita nggak punya ujian. Apa uji kita sebagai umat Islam ini diuji? Kalau semuanya udah beragama Islam, ujian apa lagi? Nah, justru di saat ada perbedaan, itulah ujian. Jadi perbedaan itu kalau dalam bahasa agamanya sunatullah. Emang Kan bagian dari itu kan juga memperjuangkan akidah juga kan, akidah agama yang mereka perjuangkan. ya, Ya, kaum-kaum yang disebutkan tadi. yang dia mana ini? Ya, kaum-kaum yang cukup dikatakan misalnya dia komunitas, identitas tadi itu kan juga memperjuangkan akidah juga sama amalia. Iya, cuman kan jangan dibawa ke politik. Jangan dibawa politik. Nah, jangan itu. Wah, ini jangan itu dijadikan perbedaan politik, ya kan? Ini contohnya sekarang di Indonesia. Nggak ada partai yang tidak mengakui agama, semua mengakui agama. Apa masalahnya lagi? Nah, Pak Hidayat nasionalis religius, saya Demokrat nasionalis religius. Tidak ada partai yang menolak agama. Jadi masalahnya apa coba? Tapi Pak Ali kan juga bisa suka lagu misalnya kan, Ya. menyanyi misalnya. Oh ya, Ada itu mazhab tertentu hobi. kan tidak boleh nyanyi. Oh, kalau kita bicara mazhab pusing kita Pak. Pusing ya. Wah, pusing karena di Islam ini mazhab sangat banyak, pendapat sangat banyak. Jadi saya saya tidak mau neko-neko, ya kan? Saya Sunni, ya kan? Aliran saya Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Nah, selama tidak terlalu merusak, ya kan? Karena bagi saya nyanyi itu hobi untuk menghibur diri. Nah, kalau kan masih ada yang sebagian bilang haram, ya terserah lah, ya kan? Dia punya dalil juga. Jadi kembali ke tadi, memang harus kita rangkul semua golongan, semua kelompok. Tidak boleh kebenaran itu hanya satu kelompok yang punya. Nah, jadi dalam bahasa perbandingan agamanya begini, agree in disagreement, setuju dalam perbedaan. Itulah Itu hidup. adalah perbedaan. Iya. Itulah. Kalau kita tidak bisa, orang harus sama seperti kita semua. Oh, nggak bisa kacau, bisa perang tiap hari, nggak bisa. Di situ dia ya. Nah, di situ makanya kita nggak boleh memaksakan kehendak. Itulah yang saya harapkan, ya kan. Kelompok apapun di Sumatera Barat ini silakanlah. Yang penting jangan merasa benar sendiri, jangan tidak mau berinteraksi, bermuamalah dengan kelompok lain, karena kita harus sepakat hidup dalam ketidaksepakatan. Agree in disagreement. Dalil Al-Qur'annya ada? Kalau dalil Al-Quran sangat banyak. Oh, banyak ya, Iya, persoalan karena toleransi ini ya. Al-Quran itu 60% isinya muamalah, dan kita disuruh bergaul dengan siapapun. Oh, iya. Kalau masalah agama ada Al-Qurannya, lakum dinukum waliyadi. Jadi kan belum kita ribut-ribut. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi apa lagi coba? Udah beres jatuh dalam Islam itu. Nggak ada yang bakal diributkan lagi. Tidak perlu dipaksa-paksain juga ya. Nggak la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan orang. Kita nggak boleh paksa orang masuk agama Islam. Itu Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi apa lagi masalahnya? Tapi kalau ada orang yang memaksa kita masuk agama lain, lawan boleh? Nggak boleh juga. Oh, nggak boleh juga? Nggak boleh Nggak juga. boleh juga? Dia tidak boleh juga memaksa kita masuk agama dia. Dia ngelanggar undang-undang. Nah, karena di dalam SKB 3 Menteri tentang kerukunan umat beragama, tidak boleh mendakwakan atau mengajak seseorang yang sudah beragama. Oke, kalau ada seseorang atau kelompok orang yang mencuri hak kita, yang mengganggu hak kita, hukumnya gimana? Contohnya apa nih? Misalnya mengambil kewenangan kita, hak kita, misalnya Kewenangan diganggu keluarga misalnya. Ya, apa dulu contohnya? Misalnya seperti ini Pak Ali. Misalnya ketika kita diganggu misalnya ada pencurian misalnya, mempertahankan hak itu menjadi keharusan ya. Iya, jadi kita kan negara hukum. Oh, Ada hukum apa? itu ya. Iya, kita nih harus berpikir berbangsa dan bernegara. Nah, karena kita Oke, Pak Ali, terakhir enjoy nggak jadi anggota DPRD ini? saya jadi apa aja menikmati Pak. Menjadi apa aja nikmati. Ya, ACDC saya- dong. Saya ACDC. saya ini tanamkan ke diri saya dari kecil. Ya. Pertama, tidak boleh putus asa, tidak boleh mengeluh. Itu saya tanamkan. Jadi saya jadi apa aja, saya tidak pernah mengeluh, saya jalani tetap dengan senyum. Luar biasa. Tos loh. Baik, demikian Kopi Pahit Hidayat. Selamat berjumpa di waktu dan warna yang lain. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit.